selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN pada kelas 1 sampai kelas 6 SD. Saya akan menjelaskan berdasarkan fase-fase yang ada pada kelas 1 dan kelas 6 yang akan dimulai pada fase A, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Untuk fase A ada kelas 1 dan kelas 2, untuk fase B ada kelas 3 dan 4, fase C ada kelas 5 dan kelas 6. Saya akan menjelaskan secara bersama karena pembahasan materi pada kelas 1 dan kelas 2 materinya sama atau berkesinambungan. Baik, saya akan menjelaskan berdasarkan tema-tema yang dimulai pada tema 1 Pancasila pada kelas 1 dengan tujuan 1 Lambang Negara Indonesia. Lambang Negara Indonesia yaitu burung Garuda. Untuk yang kedua yaitu menyebutkan simbol-simbol pada Pancasila. Simbol yang pertama untuk sila pertama dilambangkan dengan bintang, dan untuk sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima yaitu kapas dan padi. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu menyebutkan bunyi Pancasila. Bunyi Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Dari tujuan yang kedua yaitu jumlah burung pada burung Garuda. Yang pertama, pada sayap kanan dan sayap kiri terdapat 17 helai bulu dan ekor terdapat 8 helai bulu. Sedangkan untuk pangkal ekor terdapat 19 helai bulu dan untuk bagian leher terdapat 45 helai bulu. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah bulu pada burung Garuda dilambangkan dengan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu biar berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita masuk pada tema yang kedua yaitu ayo patuhi aturan. Tujuan dari tema yang kedua yaitu ayo patuhi aturan. Tujuan dari tema yang kedua yaitu menjelaskan aturan, contoh sikap memahami aturan di rumah dan di sekolah. Penjelasannya yaitu aturan adalah petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari agar segala sesuatu yang dibuat dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan aman. Contoh sikap memahami aturan di rumah yaitu bangun tidur, kita menyimpan tempat tidur, membersihkan halaman rumah, dan menyuci piring, dan melakukan tugas rumah yang lain. Itu adalah sebuah aturan. Dan untuk aturan yang di sekolah yaitu kita datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, tidak berantakan. Tema yang ketiga yaitu aku dan temanku yang berbeda-beda. Tujuan pada tema yang ketiga yaitu memperkenalkan diri sendiri dan teman. Yang kedua, memberikan contoh sikap menghargai perbedaan. Pada tujuan yang pertama yaitu perkenalkan diri sendiri dan teman. Perkenalkan, nama saya Asna Pratap. Tempat tinggal saya di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Baik, di sini saya akan memperkenalkan teman sebangku saya. Yang teman sebangku sebelah kanan saya bernama Jacqueline Novianti Aurelia Yansip. Tempat tinggalnya di jalur 2. Teman sebangku sebelah kiri saya yaitu Neng Cekobak, tinggal di jalur 6. Tempat tinggalnya yaitu di
Waena dan satunya di ekspor. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu memberikan contoh sikap menghargai perbedaan. Di sini sikap menghargai perbedaannya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan perbedaan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kita tidak boleh membedakan agama satu dengan agama yang lain agar kita tetap menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak timbul perpecahan di antara perbedaan yang ada. Yang keempat yaitu ayo gotong royong menjaga lingkungan. Tujuan yang pertama yaitu apa arti gotong royong, yang kedua manfaat gotong royong, yang ketiga manfaat menjaga lingkungan. Yang pertama, apa arti gotong royong? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, manfaat gotong royong. Manfaat dari gotong royong yaitu untuk pekerjaan lebih ringan dan untuk menjaga kekompakan dari suatu lingkungan sekitar. Manfaat dari menjaga lingkungan manfaatnya yaitu lingkungan kita bersih, tidak terjadi banjir, lingkungan kita sehat, dan menjaga lingkungan kita dari terjangkitnya bakteri atau virus-virus yang tidak diinginkan. Masuk pada fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tema yang pertama yaitu aku patuh aturan. Tujuan dari tema yang pertama yaitu memahami aturan, yang kedua sanksi dari pelanggaran yang dibuat, yang ketiga memahami hak diri sendiri, D kewajiban sebagai siswa dan anak. Untuk tema yang pertama saya akan menjelaskan memahami aturan. Memahami aturan adalah sikap untuk menghargai aturan yang dibuat sehingga peraturan yang dibuat tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, sanksi dari pelanggaran yang dibuat adalah sanksinya berupa kita tidak membuat tugas sehingga guru menghukum kita untuk bernyanyi di depan kelas, atau kita bisa jemur matahari sambil hormat bendera. Itu adalah sebuah sanksi dari pelanggaran yang kita buat. Memahami hak diri sendiri yaitu saya sebagai seorang pelajar harus menerima hak saya untuk menerima materi dari guru. Itu adalah hak dari diri saya sendiri. Sedangkan untuk kewajiban sebagai